Ustaz, di Al-Qur'an kan dijelaskan bahwa al-khabithatu lil khabithina wat thayyibatu lit thayyibina. Orang yang perempuan yang keji itu pasti akan bersama orang yang keji lagi. Wat thayyibatu lit thayyibina, perempuan yang baik akan bersama laki-laki yang baik lagi dan sebaliknya. Tapi di dalam kenyataan, Ustaz, saya mungkin ya melihat ada orang atau perempuan yang solehah tapi justru berjodoh dengan pasangan yang jauh dari agama, atau bahkan sebaliknya, laki-laki yang soleh menikah dengan perempuan yang jauh dari agama. Nah, itu kenapa Ustaz? Apakah ayat itu masih relevan di zaman sekarang atau ada makna lain yang kita tidak ketahui, yang pahami lebih dalam? Kemudian yang kedua, ini titipan pertanyaan. Just tip ya. Iya. Dari saudara. Ustadz, gimana caranya, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi gak apa-apa saya tanyakan lagi. Gimana caranya menata hati yang sudah patah karena kenyataan gak sesuai harapan? Dan bagaimana caranya biar kita itu bisa ikhlas terima takdir Allah, walaupun takdir itu gak selalu kayak yang kita mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama mengatakan makna dari ayat ini yang ada di surat An-Nur ayat 26 itu, ini ayat fikih. Ini ayat tentang fikih, bukan ayat moral, bukan ayat akhlak. Fikihnya, laki-laki yang pezina, yang belum bertaubat, gak boleh dinikahi oleh perempuan yang baik-baik, yang suci. Sebagaimana perempuan ahli zina yang belum bertaubat, gak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, yang suci. Itu fikihnya. Jadi kalau misalnya maaf ya, ada seorang PSK masih aktif, belum bertaubat, itu gak boleh dilamar oleh laki-laki yang baik-baik, yang gak pernah berzina. Kenapa? Karena itu bukan pasangannya. Walaupun secara akad nikahnya sah, tapi Allah tuh gak suka dengan pernikahan seperti itu gitu. Jadi secara hukum atau secara fikih, ini adalah tentang bagaimana menghargai kesucian dan kehormatan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau sudah bertobat, beda cerita. Bahkan ada seorang perempuan yang sangat sering berbuat zina, setelah dia bertobat, hanya gara-gara dia ngasih minum seekor anjing, Allah ridho kepada dia dan dia menjadi ahli surga. Jadi kalau udah bertobat, orang yang bertobat dari dosa, kata Nabi, seperti orang yang tidak melakukan dosa. Ini kasusnya untuk yang belum bertobat. Jadi ayat ini tuh ayat fikih. Sehingga tidak bisa dilihat dalam realitas di mana ada orang yang akhlaknya baik tapi pasangannya berbeda sama dia. Itu kan moral. Nanti ada cerita Sayyidah Asiyah, kok suaminya Fir'aun. Ada cerita Nabi Nabi Lut, istrinya kan apa tuh istilahnya? Yang fasilitasi cowok dengan cowok gitu loh. Kan istrinya jadi gitu kan? Atau siapa gitu nanti yang diuji dengan pasangannya. Jadi enggak ke sana arahnya. Lebih ke arah masalah larangan menikahi seseorang yang belum bertaubat dan masih tercela, baik laki-laki maupun perempuan. Yahdi bilang aja qadarullah. Yang kedua bilang aja Allahu a'lam. Yang ketiga bilang aja fa inna ma'al usri. Insyaallah kalau Yahdi meriadohkan 3 kalimat ini, arti meriadohkan melatih 3 kalimat ini, insyaallah nanti pelan-pelan Yahdi akan mulai ikhlas dengan kenyataan takdir. Allah.